Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Cafe Cuan. Perkenalkan, nama saya Gilang Bayu Nugraha. Nah, ini merupakan video pertama kita nih teman-teman di YouTube channel Cafe Cuan. Jadi rencananya YouTube channel Cafe Cuan ini akan membahas atau menganalisa suatu saham dan mungkin juga nanti kedepannya akan ada market update atau kita live streaming di YouTube untuk membahas pergerakan indeks atau indeks harga saham gabungan kita. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu teori nih. Teori sebenarnya yang udah sering banget digunakan oleh para trader untuk melakukan transaksi di suatu saham. Nah, ini salah satu teori bandarmologi juga, yaitu ada teori akumulasi dan distribusi. Sebenarnya kira-kira apa sih teori akumulasi dan teori distribusi ini? Nah, ini merupakan perdagangan di hari ini di tanggal 10 Februari 2021. Ini selesai sesi 1 ya, kita lihat terakhir indeks harga saham gabungan kita turun 0,09%. Ini turun cukup tipis di area 6.175.833. Nah, tapi balik lagi ke tema kita akan membahas gimana caranya melakukan teori akumulasi dan teori distribusi ini. Supaya kita tahu nih kapan saatnya kita masuk dan kapan saatnya kita keluar. Ini saya menggunakan aplikasi dari Panin Sekuritas ya teman-teman. Ini selesai sesi 1 tadi, kita ulang aja. Yang pertama, kalau di aplikasi dari Panin Sekuritas itu ada namanya broker accumulation atau distribution. Kita klik. Nah, caranya gimana? Sebelumnya kita pengen ngecek dulu saham yang lagi hits nih. Yang lagi banyak dikoleksi oleh teman-teman semua kemungkinan ya. Karena akhir-akhir ini lagi banyak jadi perbincangan dan transaksi yang terjadi di bursa juga cukup besar di saham ini. Yaitu ada saham Antam atau aneka tambang. Nah, kenapa sih transaksi Antam ini cukup besar? Karena terkait dengan kerjasama antara pemerintah dengan Tesla. Nah, kita nggak akan bahas terkait kerjasamanya. Di sini kita akan melihat cara atau teknik untuk menganalisa suatu saham dengan teori akumulasi atau distribusi. Yang pertama kita lihat dulu nih, kapan saat pertama kali harga sahamnya melakukan rebound atau membalikan arah ketika dia sedang fase downtrend, kemudian dia melakukan dengan dia ada indikasi membalikan arah. Nah, di situ kita baru bisa mengecek data akumulasinya. Nah, kalau misalnya kita lihat di area sini ya teman-teman semua, di tanggal 29 Januari 2021, saham Antam ada indikasi rebound atau mengalami pembalikan arah. Kita lihat di tanggal 29 Januari 2021 sampai terakhir di hari ini di tanggal 10 Februari 2021. Kita cek, kita balik lagi ke menu yang tadi, kita ketik Antam atau aneka tambang. Kita lihat ya, 29 Januari sampai dengan 10 Februari 2021. Nah, nanti akan muncul nih broker-broker mana aja yang melakukan akumulasi dan broker-broker mana aja yang melakukan distribusinya. Itu di sini kita lihat, kita ambil tiga area teratas ya teman-teman. Di sini ada CC, YB, dan DR yang melakukan akumulasi terhadap saham Antam sejak tanggal 29 Januari dengan yang melakukan distribusi yaitu SQ, YP, dan NI. Oke, kalau misalnya kita ambil datanya, nah broker CC, YB, DR ini melakukan pembelian di saham Antam dengan cukup besar ya teman-teman. Untuk broker CC ada di harga 2.535 dengan net volumenya 812.037 lot. Sedangkan broker YB di area 2.482 dengan net volume 458.435 lot. Dan broker DR di area 2.538 dengan volume 347.420 lot. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan broker yang melakukan penjualan di saham Antam sejak tanggal 29 Januari ini, ada broker SQ.
di area dengan jumlah volume 663.377 di area 2.518 dan YP 629.872 di area 2.514 dan broker NI dengan volume 335.565 di area 2.535. Nah, kalau misalkan kita bandingkan broker yang melakukan akumulasi dan broker yang melakukan distribusi. Kira-kira kalau misalkan dihitung dari sini aja udah kelihatan nih, dia sedang akumulasi atau distribusi ya. Kalau misalkan kita cek, kita hitung manual menggunakan kalkulator. Kita cek ya. Kalkulator. Nah, kita jumlahkan dulu seluruhnya. 812 tambah 458, 435 ditambah 347, 420. Totalnya 1.617.892 lot broker yang melakukan pembelian di saham Antam sejak tanggal 29 Januari 2021. Bentar, kita catat dulu. 1 juta. Nah, kita cek lagi nih untuk yang melakukan penjualan di saham Antam sejak tanggal 29 Januari 2021. 663.377 ditambah 629.872 ditambah 335.565. Nah, totalnya 1.628.814 lot jumlah broker yang melakukan penjualan di saham Antam. Itu kalau misalkan kita cek dari 29 Januari 2021. Artinya saham Antam ini berada di fase distribusi. Kalau misalnya seandainya kita cek dari awal pertama kali dia rebound di tanggal 29 Januari 2021. Nah, kalau misalkan udah kelihatan kayak gini, kira-kira Antam ini masih layak dikoleksi nggak sih teman-teman? Sebenarnya masih cukup layak dikoleksi, apalagi dengan sentimen positif pemerintah kerjasama dengan Tesla. Dan dari segi akumulasinya juga cukup tipis ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk di harga di saham Antam, masih bisa di area 2.500 atau 2.400 sampai 2.550. Itu area aman untuk teman-teman masuk Antam. Tapi kalau misalkan kita lihat perdagangan per hari ini ya teman-teman. Bentar. Per hari ini nah, kita cek perdagangan Antam di hari ini di tanggal 10 Februari 2021. Di sini udah kelihatan ada beberapa broker yang melakukan pembelian cukup besar juga atau melakukan akumulasi cukup besar. Ada broker YB di area 323.549, broker DR 175.531, broker AK 165.325, dan sedangkan untuk yang melakukan penjualan di hari ini ada broker YU 228.148, broker YP 191.294, dan broker CC 123.830. Oke, kita coba hitung manual lagi ya. Oh ya, kenapa saya ambil 3 area teratas? Karena biasanya 3 area teratas ini yang jumlahnya paling banyak, baik melakukan pembelian ataupun penjualannya. Simpelnya gitu ya. Oke, kita hitung lagi teman-teman. Ini kita ulang. Sebentar. 323 549 ditambah 175.531 ditambah 165.325. Nah, jumlah volume yang diakumulasi oleh beberapa broker itu di area 664.405. Itu untuk melakukan pembelian. Oke, kita lihat lagi yang melakukan penjualannya.
228.148 ditambah 191.294 ditambah 123.380. Nah, total yang melakukan penjualan di saham Antam per hari ini tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan sesi 1 yaitu mencapai 542.822. Nah, artinya untuk saat ini saham Antam sedang diakumulasi. Sedang dalam fase akumulasi gitu. Kenapa akumulasi? Karena jumlah yang melakukan pembelian lebih banyak daripada dengan jumlah yang melakukan penjualan. Nah, kita lihat harga saham Antamnya. Sebentar. Harga saham Antam terakhir sampai dengan sesi 1 yaitu berada di area 2.870. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Jadi kita cek lagi broker yang paling besar yang melakukan akumulasi Antam ada di area 2.804, 2.814, 2.813 dan seterusnya. Berarti rata-rata ada di area 2.800 sampai dengan 2.830 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman berminat untuk masuk ke dalam saham Antam, amannya teman-teman masuk di area 2.800 sampai dengan 2.820. Atau bahkan ketika dikasih murah lagi teman-teman langsung masuk aja gitu. Karena apa? Karena teman-teman berada di harga bawah yang broker-broker lain punya. Nah, kita cek lagi asingnya di Antam. Seperti apa sih pergerakan asing di Antam? Nah, per hari ini sampai dengan sesi 1 Antam dimiliki oleh asing senilai 136 miliar atau diakumulasi oleh asing senilai 136 miliar sekian. Artinya asing cukup optimis dengan pergerakan harga saham Antam gitu ya. Karena asing dari per hari ini juga sudah masuk 136 miliar. Ditambah lagi dengan hari kemarinnya lagi itu cukup banyak juga akumulasi yang dilakukan oleh asing. Kira-kira target Antam di berapa sih? Kita cek. Nah, kalau BI teknikalnya, saham Antam ini dilihat dulu, sudah berada di atas area MA50. Kita taruhlah MA50 ini sebagai supportnya ya teman-teman. Nah, target terdekatnya di mana? Kita cek. Oke. Nah, target Antam terdekat berada di area sini teman-teman sebagai resisten terdekatnya di area 2.900 sampai 2.950 ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen punya saham Antam atau yang merasa ketinggalan dengan saham Antam, teman-teman bisa koleksi di area tadi 2.800 sampai dengan 2.820. Karena apa? Harga akumulasi oleh beberapa broker atau bandarmologinya berada di area tersebut 2.800 sampai dengan 2.820. Jadi kalau mau masuk lebih sabar-sabar aja karena harga Antam sekarang sudah mencapai 2.870. Bisa nggak sih kalau misalkan masuk sekarang? Bisa aja teman-teman. Cuman takutnya ketika kita harga masuk sekarang, broker-broker yang tadinya melakukan akumulasi ini melakukan penjualan, gitu ya. Cuman kalau teman-teman yakin dengan target Antam akan mencapai 2.920 itu, saya sarankan cicil pelan-pelan aja di saham Antam. Oke, itu terkait saham Antam. Selanjutnya kita cek juga terkait dengan sektor perbankan. Di sini ada Bank BRI. Bank BRI. Nah, cukup menarik saham Bank BRI ini karena kemarin ada berita dari Ibu Sri Mulyani terkait dengan right issue yang dilakukan oleh Bank BRI yang akan memiliki
saham seri B dari Pegadaian dan PNM. Sorry, daripada saya salah sebut, kita cek aja ya. Right issue BBRI. Ya, betul, PNM. Kita sampai cari berita. Nah, jadi kemarin ada berita dari Ibu Sri Mulyani bahwa BBRI ini akan memiliki beberapa saham dari Pegadaian dan dari PNM juga. Nah, artinya ketika BBRI ini memiliki saham Pegadaian dan PNM juga, artinya laba BBRI kemungkinan besar akan meningkat. Tuh, makanya kemarin harga sahamnya naik lumayan tinggi. Dari harga opening 4.500 dengan harga tertingginya 4.770, yaitu sekitar 3-5% ya, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi saham BBRI per hari ini 10 Februari 2021. Kita cek lagi teori akumulasi atau distribusinya. Nah, untuk Bank BRI di sini ada broker YB, DR, dan AK yang melakukan akumulasi atau pembelian di saham Bank BRI per hari ini. Broker YB sejumlah 323.549 lot, broker DR 175.531 lot, broker AK 165.325 lot. Dengan dibandingkan beberapa broker yang melakukan penjualan di saham BBRI di hari ini. Ada broker YU 228.148 lot, broker YP 191.294 lot, dan broker CC 123.830 lot. Jadi dari sini juga udah kelihatan sih teman-teman, Bank BRI ini lagi di fase akumulasi atau fase distribusi. Nah, untuk memastikannya kita akan hitung manual biar lebih yakin. 323.549 ditambah 175.531 ditambah lagi 165.325 lot. Jumlahnya 664.405 lot untuk saham Bank BRI yang melakukan akumulasi di hari ini. Kalau misalnya kita hitung dengan yang melakukan fase penjualannya, yaitu ada 228.148 ditambah 191.294 ditambah 123.830. 543.272 lot yang melakukan penjualan. Artinya, ketika kita bandingkan dari yang melakukan pembelian dan penjualan, saham Bank BRI ini sebenarnya sedang berada di fase akumulasi. Nah, sekarang kita lihat nih, harga Bank BRI ini sedang fase akumulasi atau distribusi sejak pertama dia rebound setelah penurunannya. Oke, berarti di sini ya teman-teman, di tanggal 2 Januari 2021. Oke, di awal tahun kita lihat, kita sesuaikan di sini 2 Januari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021. Nah, di sini akan kelihatan broker mana aja yang melakukan akumulasi di saham Bank BRI. Yaitu ada Kajet dengan 4.029.727 lot, broker ZP 3.072.906 lot, broker CS 673.628 lot, dan dibandingkan yang melakukan penjualan ada broker SC 1.047.904 lot, dan broker Aget 918.700 lot, dan broker YU 847.917 lot. Nah, kalau misalkan kita bandingkan antara yang melakukan pembelian dan melakukan penjualan sejak pertama kali dia rebound setelah penurunannya, itu cukup signifikan ya, tanpa kita hitung manual dengan kalkulator pun. Di sini ada angka 4 juta dan 3 juta, sedangkan di sini berbanding dengan 1 juta. Artinya, Bank BRI ini sedang fase akumulasi cukup besar. Yaitu ada broker Ajet di harga 4.619, broker ZP 4.588, dan broker CS 4.520. Kita lihat harga saham Bank BRI sekarang.
Harga saham Bank BRI sekarang berada di area 4.610. Ya, let's say lah 4.600-an ya. Jadi kira-kira aman nggak sih kalau misalkan kita masuk sekarang untuk Bank BRI? Nah, kalau kita cek berdasarkan bandarmologinya, ini cukup aman untuk teman-teman masuk Bank BRI sekarang, yaitu berada di area 4.600-an. Karena kajet pun atau broker yang melakukan pembelian paling besar di saham Bank BRI ini, yaitu berada di area 4.619. Dan JP 4.588, yaitu nggak jauh lah antara 4.600-an. Itu sangat aman teman-teman kalau misalkan mau masuk saham Bank BRI. Kita cek di sini udah ada asingnya di Bank BRI per hari ini ada sejumlah 137 miliar 749 juta 448 ribu yang melakukan akumulasi pembelian atau paling tinggi kalau misalkan cukup tinggi kalau misalkan dibandingkan dengan sektor perbankan lainnya. Ada Bank BNI, BJTM, ada BRIS, kita cek lagi Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri juga cukup besar. Kemudian terakhir Bank BCA. Bank BCA justru asingnya malah keluar ya per hari ini. Jadi itu cukup aman kalau misalnya seandainya teman-teman mau masuk di saham Bank BRI, apalagi dengan sentimen positif terkait penggabungan 3 perusahaan tadi oleh pemerintah ya. Oke, kita cek lagi saham terakhir yang cukup banyak dikoleksi oleh para trader ataupun investor. Oh ya, sebelumnya target Bank BRI kita cek dulu. Ini pergerakan harga saham Bank BRI. Kalau misalnya kita lihat, dia lagi mulai fase uptrendnya. Dengan target terdekat di area sini aja. Di area supportnya di area sini 4.710 ya. Sorry, di area resistennya kok jadi support 4.710 itu dengan support terdekat di di area 4.400-an untuk saham Bank BRI. Nah, kalau misalkan kita lihat ini MA5-nya sudah mulai memotong MA50 gitu. Kemungkinan besar saham Bank BRI ini akan terus melaju sampai dengan area resisten terdekatnya gitu. Kalau seandainya ada penurunan pun itu waktunya atau momentum teman-teman untuk melakukan akumulasi di saham Bank BRI. Oke, kita lihat lagi satu lagi terkait dengan SWF, ada Waskita Karya. Nah, harga saham Waskita terakhir di 1.535 per tanggal 10 Februari 2021 di sesi 1. Kita cek Waskita 10 Februari. Nah, per hari ini sampai dengan sesi 1 broker saham Waskita diakumulasi oleh beberapa broker. Kita cek, ada broker AK di 33.476, broker DH 25.546, dan broker YP 23.170. Dan dibandingkan dengan broker yang melakukan penjualan di saham Waskita ada broker CP 27.124, broker BEKI 23.204, dan broker YB 16.375. Nah, kalau kita bandingkan, artinya saham Waskita ini di hari ini sedang dalam fase akumulasi. Akumulasinya di harga berapa? Di harga 1.520-an. 1.520. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk ke saham Waskita bisa di area 1.520. Kita cek lagi sejak pertama kali dia naik. Kita cek lagi pertama kali dia naik sejak fase penurunannya. Kita cek ya. Waskita. Nah, kita ambil aja di sini
di tanggal 5 bulan 2 2021. Waskita ini sempat menyentuh area 2000 ya teman-teman, tapi kemudian kembali turun sampai dengan area 1400-nya. Nah, kita cek tadi di tanggal berapa? Tanggal 5 ya, atau kita ambil aja dari tanggal 5 2021, 5 Februari. Tanggal 5. Nah, kalau misalnya kita cek dari bandarmologinya, waskita ini sejak penurunannya yang kemudian kembali mencoba untuk rebound, diakumulasi oleh beberapa broker. Ada broker CC 89.891 lot, broker NI 54.590 lot, dan broker PD 53.062, masing-masing di area 1.520 sampai dengan 1.550. Dibandingkan dengan yang melakukan penjualan, ada broker YJ 77.514, broker YP 72.776, dan broker AO 44.679. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sekilas aja, waskita ini sedang dalam fase akumulasi ya. Artinya yang melakukan pembelian lebih banyak dibandingkan dengan yang melakukan penjualan. Yang tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya teman-teman ketinggalan nih belum masuk waskita, tenang aja, broker CC NIPD ada akumulasi di area 1.520 sampai dengan 1.550-an. Artinya kalau misalkan waskita turun lagi, itu teman-teman bisa melakukan pembelian di cicil. Kalau seandainya di bawah area akumulasi dari beberapa broker ini. Nah, untuk asingnya kita cek lagi waskita, oh ini. Waskita lumayan juga ada asing yang masuk sekitar 2 M, 2.806.851.000. Saham waskita ini cukup menarik karena apa? Karena terkait dengan proyek SWR. Oke, dan harapannya waskita ini kembali ke area 2000 sekaligus sebagai resisten yang waskita miliki. Terus ini aja ya, di area 2000 lah untuk resistennya. Sekarang kalau kita lihat waskita sudah sedang dalam fase uptrendnya dengan support terdekat ya di area yang tadi, yang ketika dia mulai rebound sejak beberapa hari penurunannya. Nah, di area sini, di area 1.500 sampai dengan 1.550. Tuh. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk waskita masih cukup aman dengan target terdekat di 2000. Atau kalau misalkan teman-teman target terdekatnya kita ganti aja. Target ya waskita menyentuh 2000, sedangkan untuk target terdekatnya di area sini dulu. Oke. Di area 1660. Oke teman-teman, sekian terkait pembelajaran kita di hari ini mengenai teori akumulasi dan distribusi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini, dan minta maaf juga kalau misalkan seandainya ada salah-salah kata tadi. Ini merupakan video pertama kita, semoga kita bisa berkembang lebih jauh lagi, dan minta tolong jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Gilang Bayu Nugraha, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.